Menara Masjid Agung Baitur Rahman Sukoharjo patah saat hujan dan angin kencang melanda wilayah tersebut pada Kamis 2 Oktober 2025 sore. Dalam video yang beredar viral di grup Info Cegatan Solo, terlihat detik-detik ketika ujung menara itu patah hingga akhirnya jatuh. Dalam rekaman itu pula tampak hujan deras sedang mengguyur disertai angin kencang. Menurut Camat Sukoharjo, Hafid Danang Purnomo Widodo, hujan dan angin kencang tersebut terjadi pada pukul 5 sore. Akibatnya, salah satu ujung menara Masjid Agung Baitur Rahman patah. Selain itu, angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon yang berada di kawasan rumah dinas Bupati, serta terdapat jaringan kabel listrik yang tertimpa pohon. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sebagai informasi, kubah Masjid Agung Baitur Rahman Sukoharjo juga sempat terlepas karena peristiwa serupa pada 7 Maret 2000. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan kami tim Padepokan Cahaya Hati. Kami tim Padepokan Cahaya Hati berterima kasih sekali kepada para penonton YouTube yang ada di Indonesia dan yang ada di luar negeri. Kami berterima kasih sekali dengan kebaikan-kebaikan panjenengan semuanya yang sudah mensubscribe, like, share, dan komen video-video kami. Tak lupa kami berdoa kepada Allah, semoga dengan kebaikan-kebaikan panjenengan semuanya dibalas oleh Allah, dimudahkan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dibukakan pintu-pintu rezeki dari segala penjuru mata angin. Yang sedang sakit cepat diangkat penyakitnya oleh Allah, sembuh-sembuh total dan tidak kambuh-kambuh lagi. Amin. Yang belum mendapatkan jodoh cepat didekatkan dengan jodohnya. Yang belum mendapatkan keturunan cepat diberikan keturunan oleh Allah. Amin. Dan kali ini kami tim Padepokan Cahaya Hati ada request dari Kamis malam Jumat di kota Sukoharjo, di kota kami, ada terjadi terjangan angin kencang. Ini yang lagi viral, kubah masjid yang ada di masjid besar di kabupaten kota. Ini kubahnya putus atau jatuh, dan banyak rumah warga dan pohon-pohon pada tumbang, pada hancur terkena terjangan angin kencang pada hari Kamis malam Jumat kemarin. Ini ada yang ingin dikuak dari sisi goibnya, kenapa baru pertama kali ini katanya melihat angin sampai sekencang itu. Ada yang berkata demikian. Kami akan coba menguak dari sisi goibnya. Mudah-mudahan bisa dihadirkan ke dalam tubuh mediator. Nanti akan kita proses mediumisasi. Semoga Allah mengizinkan sosok goib yang bisa menjelaskan tentang angin kencang yang melanda di Kabupaten Sukoharjo. Ya, ambil saja sisi positifnya dalam proses mediumisasi ini nanti, karena kebenaran itu hak mutlak milik Allah. Langsung saja, kali ini kita ditemani oleh mediator kita, Mas Dul Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Dul? Alhamdulillah sehat Mas Beni. Alhamdulillah. Ada pesan-pesan apa Mas Dul? Ya, untuk seluruh pemirsa Batur channel Padepokan Cahaya Hati dimanapun panjenengan berada, saya aturkan terima kasih kepada panjenengan semuanya yang selalu setia menyimak konten-konten kami. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya jika panjenengan semuanya menyukai konten-konten kami. Semoga agar channel kami semakin berkembang dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Udah Mas Dul? Ya udah pemirsa, kita mulai. Kita bersihkan dulu tubuh mediator
biar tidak ada penyusup, penumpleng, jin setan siluman iblis fasik yang mengganggu dalam proses mediumisasi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang tasbih mutiara dengan jenis yang dibersihkan semuanya negatif dan dalam tubuh Mas Rahman penyusup. Semuanya terikat rantai dan langsung ajar meledak dan berkabung. Sallallahu alaihi wasallam. Dibentengi tubuh Mas Truk, benteng yang di Padepokan Jaya di dalam jarak radius 20 meter tidak ada yang bisa menembus kacamata iblis, jin, setan, siluman fasik yang mencoba menembus langsung hancur meledak melempar ke api neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Siap Mas Truk? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Malaikat yang ada di tasbih dengan jin sang yang nurcahaya nirwana. Sesosok gaib yang bisa menjelaskan yang sebenar-benarnya tentang terjadinya angin kencang yang menerjang kota Sukoharjo atau Kabupaten Sukoharjo yang menyebabkan runtuhnya kubah yang ada di masjid besar yang ada di Kabupaten Sukoharjo dan pohon-pohon dan rumah-rumah yang hancur terkena dari angin yang kencang. Sosok gaib yang bisa menjelaskan yang sebenar-benarnya ketarik ke tangan saya Allah. Sallallahu sinkron dengan tubuh mediator, pita suaranya terbuka menyesuaikan dengan pita suara mediator, bisa berbahasa Indonesia dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu panjenengan dari golongan apa dan berwujud apa panjenengan? Golongan siluman. Panjenengan dari golongan siluman yang berwujud apa panjenengan? Naga besar. Naga besar. Panjenengan punya nama tidak panjenengan? Wiwoho. Wiwoho. Panjenengan dari siluman yang berwujud naga besar yang bernama Mbah Wiwoho. Iya. Saya panggil Mbah saja ya. Terserah panjenengan. Ya. Sebelum kita berbincang-bincang, saya ingin memprotek panjenengan karena panjenengan tadi sudah salam kepada saya, berarti panjenengan sudah Islam, sudah Muslim. Alhamdulillah. Ya, monggo panjenengan ucapkan 2 kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, sebelumnya saya minta maaf ya Mbah Wiwoho kalau saya kurang sopan kepada panjenengan. Saya minta maaf sekali lagi. Ini sebelum kita berbincang-bincang, saya ingin menghadirkan makanan atau hidangan kesukaan panjenengan apa Mbah Wiwoho? Mohon maaf, saya tidak makan. Panjenengan tidak makan. Kenapa Mbah Wiwoho? Saya sedang berpuasa. Oh, panjenengan sedang berpuasa ya. Saya minta maaf Mbah Wiwoho. Saya tidak tahu. Ya begini Mbah Wiwoho, berarti kita lanjutkan berbincang-bincang ya Mbah Wiwoho ya. Ini ada keperluan apa panjenengan memanggil saya? Ya begini Mbah Wiwoho, tadi kan saya berdoa kepada Allah dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana untuk menghadirkan sesosok gaib yang mengetahui tentang terjadinya angin kencang pada hari Kamis itu di kota Sukoharjo ini Mbah, terjadi angin yang sangat kencang sekali dan kubah dari masjid besar itu roboh sudah 2 kali ini Mbah.
dan banyak pohon-pohon yang tumbang, banyak rumah yang rusak seperti itu. Dan alhamdulillah panjenengan yang dihadirkan, Mbah, berarti panjenengan yang mengetahuinya ya, Mbah ya. Monggo panjenengan jelaskan, Mbah, ada sesuatu apa, Mbah? Saya adalah salah satu gaib yang ditugaskan dalam pelaksanaan penurunan bencana angin besar di daerah ini. Saya mendapatkan utusan dari langit sana. Ada petugas yang turun dari langit, memberikan surat perintah kepada saya bersama pasukan-pasukan saya untuk mengobrak-abrik tempat ibadah yang bangunannya kotor dari hasil riba, dan juga para penduduk-penduduk yang senang bermaksiat di kota ini. Saya hancurkan bangunan-bangunannya. Kami beri peringatan agar mereka bisa mengingat apa kesalahan dan dosa-dosanya. Ya, begini ya, Mbah ya, saya ulangi dari perkataan panjenengan tadi. Panjenengan ada surat perintah atau surat tugas untuk melakukan pembersihan di kota Sukoharjo ini. Tadi panjenengan bilang kenapa kok di masjid itu ada riba, itu maksudnya bagaimana, Mbah? Di sebelah masjid itu ada yang namanya tempat simpan pinjam uang yang ada bunganya, yang berkedok syariah. Itu sistem pengelabuan yang berkedok agama, meminjamkan uang, tetapi sistem ada bunganya. Itu mengotor-ngotori tempat yang digunakan untuk ibadah menjadi hijau atas orang yang berdoa di tempat itu. Doanya tidak bisa naik karena masjid itu dibangun dengan uang yang tidak halal. Nah, emang ada, Mbah, di sekitar masjid itu? Ada di situ, panjenengan pasti tahu. Ini lokasi tidak jauh dari tempat itu, hanya sekitar 1 kilometer. Nah, terus kenapa kok menara itu bisa roboh, Mbah? Mungkin dari konstruksi atau mungkin dari kekuatan yang membuatnya, kan pasti sudah diperhitungkan, Mbah, seperti itu. Saya sapu dengan ekor saya hingga menara itu roboh. Itu harusnya menjadi peringatan untuk para pengurus masjid di situ. Ada apa di balik hakikat semua kejadian itu? Harusnya tempat ibadah itu terbentengi dari bencana. Tetapi kenapa bisa terkena dampak daripada musibah bencana angin ini? Nih, Mbah, ini melenceng dari topik kita ya, Mbah ya. Ini panjenengan tadi yang mengislamkan siapa, Mbah? Beliau guru panjenengan semua di sini, Sang Hyang Nurjayaning Nirwana. Bagaimana proses pengislaman panjenengan? Saya dulu adalah penduduk Kayangan yang diislamkan ketika beliau berdakwah di sana pertama kali. Kenapa panjenengan kok golongan siluman, Mbah? Ya, saya siluman yang sudah dimuslimkan, tetapi dalam keadaan bertugas saat ini. Saya memang belum disempurnakan karena pada saat ini sedang ada masa tugas yang belum selesai. Ini umur panjenengan berapa, Mbah, saat ini? 5.000 tahun. 5.000 tahun, Mbah. Tuh, kenapa kok angin itu tiba-tiba
itu kan begini, cuaca kan panas, tiba-tiba langsung mendung, angin langsung datang, seperti itu loh Mbah. Saya bersama pasukan saya Hmm. turun dari atas langit sana, Hmm. bergerak dengan kecepatan yang tidak bisa diprediksi. Hmm. Dan kami juga menyebar ke daerah-daerah sekitarnya, yang di situ banyak para orang yang senang mabuk-mabukan, berjudi, dan juga senang meminjam uang ke bank itu. Hmm. Nah, terus kenapa kok proses itu melalui proses pembersihan itu melalui angin yang sangat kencang itu Mbak? Bagaimana itu? Ya agar tidak terlalu parah dampaknya. Karena jika gempa bumi, semua rumahnya pasti roboh. Ini sebenarnya hanyalah baru tahap peringatan. Makanya dengan angin itu, kerusakan tidak terlalu parah. Masih ada ampunan, kesempatan agar mereka semuanya merenungi semua ini dan meninggalkan apa yang harusnya ditinggalkan. Ini belum proses penghancuran. Kalau penghancuran, bisa saja ada gempa bumi dahsyat, banjir yang menenggelamkan. Itu proses penghancuran. Tapi apakah banyak Mbah di kota Sukoharjo ini yang riba, yang melakukan maksiat, yang mabuk-mabukan seperti itu? Masih banyak di sekitar kota ini. Terus kenapa kok diberikan proses pembersihan dengan angin itu, maksudnya bagaimana Pak? Agar mereka ketakutan, mengingat kematian, agar segera bertaubat, meninggalkan kemaksiatan mereka. Angin itu walaupun sedikit sudah merontokkan hati. Efeknya dahsyat sekali ke dalam pikiran manusia. Terus setelah angin, apa akan kembali lagi, atau bencana seperti itu akan kembali lagi atau menyebar kemana seperti itu Mbak? Jika tidak ada pengurangan dari dosa-dosa itu, akan ada yang lebih dahsyat lagi. Topan besar bisa menerjang kota ini jika kemaksiatan masih saja terus dilakukan. Maafkan saya beserta pasukan. Iya. Kepada panjenengan semua yang ada di sini. Saya tahu ini padepokan Majelis Sabang dari beliau Sang Hyang Nurjayaning Nirwana. Kenapa Pak Jenengan tahu? Saya tahu ada cahaya yang naik ke langit di tempat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maafkan saya sedikit memberi kejutan di tempat ini agar rohani panjenengan semakin kuat. Dengan pangapunten. Ya Mbak, sama-sama. Kami juga. Itu pun juga karena saya diutus. Ya. Karena memang itu sudah menjadi tugas panjenengan. Ya enggak apa-apa. Segala sesuatu ujian itu tergantung kita yang menyikapinya. Ya. Kalau kita menerima dengan ridho dan sabar, akan menaikkan derajat kita. Saya tahu tempat ini juga ada dampaknya, tetapi itu ujian. Ya. Bukanlah peringatan ataupun suatu azab. Ujian untuk panjenengan agar naik tingkatannya. Ya. Amin. Alhamdulillah. Ini Mbak, ini kan akan kita sebarkan perbincangan kita ini. Saya mohon izin ya Mbak ya. Silakan saja. Ya, akan kami sebarkan. Dan panjenengan ada pesan-pesan apa Mbak tentang kejadian yang seperti itu? Kita harus bagaimana menyikapinya, kita harus bagaimana seperti itu. Zaman ini sudah di ujung tanduk. Proses pembersihan besar-besaran akan segera terjadi, akan segera diturunkan di seluruh muka bumi ini. Dari peringatan-peringatan tadi, hendaklah
kalian semuanya meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Carilah uang yang halal, bukan yang haram, subhat, dan juga dari uang riba. Segeralah kalian bertaubat. Pintu tobat masih dibuka selebar-lebarnya. Beriringan dengan turunnya bala bencana, proses peringatan, pintu tobat alhamdulillah dibuka selebar-lebarnya untuk orang-orang yang mau kembali kepada Sang Pencipta. Saya berterima kasih sekali karena panjenengan sudah dihadirkan masuk ke dalam tubuh mediator dan sudah memberikan arahan kepada kami semua. Kami kalau ada salah kata atau salah perbuatan, salah ucapan, saya minta maaf ya Mbah ya. Sama-sama. Saya juga minta maaf. Kemarin sempat mengagetkan panjenengan. Iya, enggak apa-apa Mbah. Saya mohon pamit kembali untuk bersiap-siap bertugas selanjutnya. Ya, di tempat sih. Arah barat. Akan mengarah ke barat ini Mbah, panjenengan. Untuk daerah Jogja, daerah Klaten. Bersiap semuanya. Arah barat, arah selatan. Bersiap semuanya yang melihat acara ini. Ini panjenengan rekam. Bersiap semuanya. Pesisir pantai selatan, bersiap semuanya. Karena ada badai. Siap semuanya. Bentengi dengan sedekah-sedekah kalian. Dan juga bertobatlah kalian semuanya. Berkalian selamat. Kenapa harus benteng sedekah Mbah? Benteng sedekah itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Dengan kita memberi manfaat orang lain, maka Allah akan memberi manfaat untuk kita, yaitu memberikan tolak bencana kepada kita, membentengi dari musibah. Akan ada cahaya yang membentengi kita, yang tidak bisa dilihat dengan mata manusia. Setelah kita itu bersedekah dengan ikhlas, semakin ikhlas, semakin tebal cahaya itu. Terutama sedekah dengan anak yatim. Karena itu adalah Rasulullah yang langsung mencontohkan. Barang siapa orang sedekah dengan anak yatim, itu ibarat seperti dua jari yang sejajar dengan Rasulullah. Maka di sana akan bertemu dengan Rasulullah. Cukup kiranya pesan-pesan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan saya. Saya mohon pamit kembali bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi proses mediumisasinya. Ambil saja sisi positifnya, karena kebenaran itu hak mutlak milik Allah. Kami tim Padepokan Cahaya Hati, kalau ada salah kata, salah ucap, salah perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.